Halo, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia kekasih-kekasih Tuhan. Kita ketemu lagi di Klinik Khotbah edisi 18 Mei 2025. Kali ini pokok yang kita bahas adalah dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, yaitu cerita tentang penampakan Yesus yang bangkit kepada 7 murid yang sedang melaut atau menangkap ikan di Danau Tiberias atau Danau Galilea. Kali ini saya tidak akan bikin semacam sketsa khotbah. Yang saya akan buat adalah sebuah pembimbing atau pengantar untuk memahami teks Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, menunjukkan pokok-pokok atau tema-tema yang menarik untuk dijadikan titik berangkat khotbah. Dan biarlah pendengar atau saudara-saudara semua, Bapak Ibu, melakukan refleksi pribadi berdasarkan catatan-catatan yang saya sampaikan. Nah, saya mau mulai dengan pembahasan Yohanes 21. Itu merupakan bagian dari kitab Injil Yohanes yang terdiri dari 21 pasal. Tujuan penulisan kitab Injil Yohanes adalah untuk menegaskan atau untuk memperkuat iman para pembaca bahwa Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia, dan menjadikan pengajaran atau pola hidup Yesus sebagai panduan dalam kehidupan dan karya di dalam dunia. Ada 3 ayat yang menegaskan hal itu. Yang pertama di pasal 1 ayat 7, yang kedua di pasal 1 ayat 12, dan yang ketiga di pasal 3 ayat 16. Di pasal 1 ayat 7 ditulis begini, ia, Yohanes, datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sedangkan di pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kitab Yohanes itu ditulis untuk menegaskan atau memperkuat iman dan percaya kepada Yesus. Atas dasar ini, para ahli perjanjian baru yang sempat saya baca buku-bukunya itu bersepakat bahwa di pasal 20 ayat 30 dan 31 kitab Yohanes sudah berakhir, atau pasal 20, 30, 31 itu merupakan penutup kitab Injil Yohanes. 2 ayat itu yang menjadi penutup itu berbunyi begini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi pasal 20 ayat 30 dan 31 merupakan penutup kitab Injil Yohanes. Masalahnya, mengapa masih muncul lagi pasal 21 dengan jumlah ayat sebanyak 25? Dan di ayat 2 ayat terakhir, yaitu ayat 24 dan 25, kembali dibuatkan penutup. Dan isinya mengulang, memang dengan bahasa yang agak berbeda, apa yang sudah ditulis di penutup pertama, yaitu pasal 20 ayat 30 dan 31. Jadi kitab Yohanes itu ada 2 penutup. Mengapa begitu? Nah, saya akan coba untuk menolong bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara untuk kita mendalami problematika yang saya gambarkan tadi. Nah, saya akan mulai dengan memberi penjelasan agak rinci mengenai alasan penambahan pasal 21.
Padahal kitab Yohanes sudah ditutup di pasal 20. Setelah itu, di bagian kedua saya membahas lagi butir-butir penting yang hendak ditampilkan melalui pasal tambahan itu. Yang ketiga, yaitu saya akan menawarkan catatan-catatan penting yang muncul dalam pasal 21 ayat 1 sampai 14 yang dianggap sebagai appendix. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudara melihat sendiri ada hal-hal penting yang harus mendapat perhatian. Setidak-tidaknya sebagaimana yang ditekankan oleh penulis pasal 21 ayat 1 sampai 25. Nah, ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu berhubungan dengan mengapa pasal 20 ayat 30 dan 31 yang merupakan penutup itu ternyata bukan penutup, karena masih lagi ditambah dengan pasal 21 yang merupakan tambahan. Jadi pertanyaannya yang pertama, mengapa masih perlu dibuat satu pasal lagi, yaitu pasal 21 sebagai tambahan? Yang kedua, apakah ada yang kurang dalam pasal 1 sampai pasal 20 kitab Injil Yohanes sehingga perlu dibuat tambahan satu pasal yang merupakan appendix? Lalu ketiga, siapa yang menulis bagian appendix itu? Sebab kalau penulisnya adalah Yohanes, mengapa harus dibuat 2 penutup? Kenapa tidak hanya 1 penutup saja? Nah, kita mulai. Siapa yang menulis pasal 21? Para penafsir kitab Yohanes mengalami kesulitan untuk menentukan siapa penulisnya. Karena ada indikator dari segi literer, tata bahasa, dan gaya bahasa bahwa penulis pasal 21 itu beda dengan penulis pasal 1 sampai 20. Petunjuk-petunjuk dalam 25 ayat pasal 21 itu mengarahkan para penafsir berkesimpulan bahwa terdapat diskontinuitas atau ketidaksinambungan antara pasal 1 dan pasal 20. Tetapi juga ada sisi-sisi tertentu, tekanan tertentu yang menunjukkan bahwa ternyata ada kontinuitas antara pasal 1 sampai 20 dan pasal 25. Nah, berikut ini saya mau kasih petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan diskontinuitas. Pertama, tata bahasa, penggunaan kata, gaya bahasa menegaskan bahwa yang membuat pasal 21 itu beda dengan yang menulis pasal 1 sampai 20. Karena di pasal 21 itu ada 50 kata kerja. Dari 50 kata kerja itu ada 25 kata kerja yang tidak ditemukan dalam pasal 1 sampai 20. Artinya 25 kata kerja itu sama sekali baru. Lalu kemudian ada 4 kata kerja saja yang ditemukan dalam kitab Wahyu. Kitab yang juga dianggap sebagai ditulis oleh penulis Rasul Yohanes yang menulis pasal 1 sampai 20. Jadi karena beda penggunaan bahasa, lalu sampai pada kesimpulan tentu bukan penulis yang sama yang menulis pasal 21. Kedua, ada 30 kata benda dalam pasal 21 yang tidak pernah dipakai dalam pasal 20 pertama kitab Yohanes. Misalnya kata hari mulai siang, pantai, sesuatu untuk dimakan atau lauk pauk, kata jala, kata ikan, pakaian nelayan, dan saudara-saudara yang muncul di ayat 23. Jadi kata-kata yang baru itu memberi kesan bahwa tentu ini bukan penulis yang sama dengan pasal-pasal sebelumnya. Ketiga, penjelasan yang relatif detail di pasal 21 ayat 20, yaitu tentang murid yang dikasihi Yesus. Digambarkan di situ murid yang dikasihi Yesus itu duduk di samping Yesus dan menyandarkan kepala di bahu Yesus pada saat perjamuan Paskah. Penjelasan itu merupakan pengulangan
dari apa yang sudah dibuat di pasal 13 ayat 23. Lalu karena itu para penafsir bilang, kalau penulisnya itu orang yang sama, maka tidak perlu lagi deskripsi rinci, karena itu berarti pengulangan. Jadi mestinya ada dua orang yang sama. Dan karena itu mestinya ada dua orang yang berbeda. Dan karena itu pengulangan itu dianggap perlu. Keempat, Injil Yohanes dikenal luas sebagai Injil Yerusalem. Karena cerita tentang hidup dan pelayanan Yesus disetting secara geografi berlangsung di Yerusalem. Pasal 1 sampai 20 kitab Yohanes semuanya berpusat di Yerusalem. Tetapi di pasal 21 setting geografinya berubah. Sekarang bukan lagi di Yerusalem, tetapi di Galilea. Dan karena itu para penafsir berpendapat mestinya pasal 21 itu ditulis oleh orang yang berbeda dari penulis pasal 1 sampai 20. Itu diskontinuitasnya. Sekarang kontinuitasnya. Secara substansial atau isi pemberitaan, ada petunjuk yang kuat mengenai kontinuitas. Itu terlihat dari gambaran konsistensi kerjasama antara Petrus dan Yohanes. Di pasal 1 sampai 20, Petrus selalu digambarkan sebagai man of action, orang yang selalu beraksi atau bertindak. Sementara Yohanes tampil sebagai man of understanding. Yohanes digambarkan sebagai yang lebih cepat mengerti satu pesan, sementara Petrus mengertinya belakangan. Petrus melakukan satu tindakan agak tergesa-gesa, barulah belakangan dia mengerti, yaitu setelah mendapatkan penjelasan dari Yohanes atau dari Yesus. Contoh paling jelas kita temukan dalam cerita saat Yesus membasuh kaki murid-murid, di mana Petrus tergesa-gesa menolak, tidak mengizinkan Yesus membasuh kakinya. Barulah ketika dia dikasih pemahaman, dia mengerti. Nah, di Yohanes 21, posisi ini kembali ditekankan ulang. Yohanes lebih dahulu mengerti, lalu menjelaskan kepada Petrus, dan Petrus bertindak. Itu misalnya Yohanes bilang kepada Petrus, itu Tuhan. Waktu dengar suara orang dari pinggir, dari pantai memberi arahan. Lalu Petrus terjun ke dalam laut. Menjadi yang pertama pergi ke pantai, bertemu dengan Yesus. Nah, data-data ini tidak memberikan kita petunjuk pasti siapa sebenarnya penulis pasal 21. Para penafsir hanya bisa membuat dugaan, yakni bagian tambahan ini berasal dari tangan penulis yang berbeda. Tetapi dia memiliki hubungan yang dekat dengan penulis pertama. Penulis yang kedua itu adalah seorang penatua dari Efesus. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasul Yohanes, penulis pasal 1 sampai 20. Dan karena itu dia menyarankan atau menekankan kembali hal-hal yang sudah ditulis di pasal 1 sampai 20 dengan maksud membuat penegasan, sekaligus memperluas atau menambahkan hal-hal yang kurang diperhatikan atau sering diabaikan. Jadi ada dua orang yang menulis kitab Injil Yohanes. Penulis pertama adalah Yohanes, murid Yesus. Dia menulis pasal 1 sampai 20. Sementara penulis kedua adalah seorang penatua dari Efesus. Dia menulis pasal 21 yang kita sebut tambahan. Pasal 1 yang sampai 20 ditulis dari sudut pandang seorang rasul atau pejabat gereja. Sedangkan pasal 21 dari sudut pandang penatua atau kaum awam. Tujuannya adalah saling melengkapi atau membuat keseimbangan kesaksian tentang Yesus. Yang kedua, pertanyaannya, urgensi penambahan pasal 21. Mengapa bagian appendix ini dibuat oleh penulis yang lain?
Nah, menurut William Barclay, ada poin-poin penting, mendesak, yang perlu diberi perhatian khusus. Dan karena itu, penatua dari Efesus itu mencoba untuk menarik perhatian. Urgensi atau kemendesakan poin-poin itu membuat penambahan itu dianggap perlu, yaitu semacam keseimbangan pewartaan tentang Yesus. Nah, penafsir-penafsir yang menjadi referensi tulisan ini mencatat urgensi penambahan itu dalam pokok-pokok berikut. Pertama, penambahan itu dimaksud untuk menegaskan ulang realitas kebangkitan sebagai satu fakta, kejadian nyata, real, bukan sekedar satu penglihatan, imajinasi orang-orang yang lagi depresi, atau hidup dalam halusinasi. Memang fakta itu sudah ditunjukkan dalam pasal 20, misalnya ayat 19-29, yakni tentang Yesus yang mempersilahkan murid-murid menyentuh dan meraba tubuhnya. Tetapi pembuktian itu kembali ditunjukkan lagi di pasal 21, yaitu dengan menampilkan adegan Yesus makan bersama 7 murid di Tiberias. Tambahan ini tentu untuk menambahkan amunisi bagi gereja menghadapi gnostik yang merongrong pemberitaan gereja tentang Kristus. Menurut gnostik, Yesus tidak memiliki tubuh yang nyata atau tubuh fisik. Tubuh Yesus hanyalah seperti uap atau bayangan. Dan dengan bercerita bahwa Yesus duduk makan bersama para murid, jelas pengajaran gnostik itu gugur. Itu urgensi. Pertama, pasal 21. Kedua, untuk kembali mengingatkan para murid, terutama 7 orang yang kembali ke Galilea setelah kebangkitan, bahwa kembali ke pekerjaan semula, yaitu sebagai nelayan, ya, bukanlah tujuan panggilan mereka. Ya. Mereka dipanggil bukan untuk menjadi penjala ikan, melainkan untuk menjadi penjala manusia. Nah, poin ini jelas menunjukkan bahwa penulis pasal 21 adalah seorang yang bukan rasul. Karena dia mengingatkan para rasul untuk tidak melupakan pekerjaan utama, yaitu sebagai pewarta Kristus, dan asik dengan hal-hal yang bersifat hobi atau sekedar mengisi waktu luang. Si penatua dari Efesus mau mengingatkan para pewarta Kristus, terutama pendeta-pendeta, bahwa ketidakhadiran Yesus secara fisik di antara mereka tidak boleh dijadikan alasan untuk menyibukkan diri dengan urusan-urusan lain. Dalam segala situasi mereka perlu tetap ingat tujuan utama keterpilihan dan peneguhan mereka, yakni merawat jemaat atau domba-domba milik Tuhan. Bukan mengerjakan sesuatu yang lain, seperti mengantar anak ke sekolah, menjaga dia waktu sekolah, atau tenggelam dalam hobi dan profesi-profesi yang jauh dari tugas-tugas pokok merawat umat milik Tuhan. Ketiga, untuk meyakinkan murid-murid bahwa Petrus diterima kembali dalam lingkungan para pengikut Yesus. Untuk maksud tadi, kemasan cerita penyangkalan Petrus dan pengangkatan kembali Petrus dibuat sangat mirip. Mari kita lihat ini. Petrus menyangkal Yesus ketika sedang duduk di sekeliling api. Nah, penerimaan kembali Petrus di Danau Tiberias juga berlangsung ketika Petrus sedang duduk di sekeliling api. Di istana Kayafas, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Di Danau Tiberias 3 kali Petrus diminta untuk menyatakan ulang pengakuan atau cintanya dan kesetiaannya kepada Yesus. Ramalan tentang penyangkalan yang Petrus lakukan disampaikan menyusul setelah Petrus membuat pengakuan berapi-api dan terbuka bahwa dia tidak akan mengkhianati Yesus. Hal yang sama terulang lagi di sini di Tiberias, yakni pemberian tugas kepada Petrus disampaikan setelah Petrus menyatakan kasihnya kepada Yesus. Keempat,
untuk menepis rumor dalam jemaat mula-mula tentang adanya persaingan antara Petrus dan Yohanes. Di pasal-pasal pertama kitab Yohanes, rumor tentang persaingan, popularitas antara Yesus dan Yohanes Pembaptis sudah ditepis. Sepanjang masa pelayanan Yesus kita baca tentang murid-murid Yesus sering ribut tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Belakangan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, tetap ada semacam rivalitas di lingkungan murid-murid. Kali ini antara Petrus dan Yohanes. Penatua dari Efesus yang menulis bagian ini memandang perlu untuk mengingatkan para rasul setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, agar rasul-rasul tidak membangun persaingan, melainkan menggalang kerjasama. Petrus menjadi man of action, Yohanes menjadi man of understanding. Beda karunia tidak boleh dijadikan alasan untuk berebut pengaruh, tetapi saling mendukung dan melengkapi. Pasal 21 merupakan appendix, dan itu perlu untuk mengingatkan pekerja-pekerja dalam gereja tentang bahaya rivalitas tadi dan perlunya kerja kolaboratif di antara para pemberita Kristus. Karena memang kenyataan sekarang juga hal itu masih terjadi. Dan karena itu pasal 21 yang ditambahkan oleh penatua dari Efesus sangat penting. Nah, atas dasar ini beberapa penafsir Perjanjian Baru cenderung menyimpulkan bahwa penulis pasal appendix ini mestinya bukan Yohanes. Dia adalah penatua dari Efesus yang mengenal baik Yohanes dan menjadi pengeras suara dari Yohanes untuk menjelaskan pokok-pokok tadi melalui pasal tambahan. Bagian appendix ini karena itu menjadi urgen, mengingat ditulis oleh seorang penatua kaum awam, memperingatkan para rasul atau para pewarta. Penatua itu prihatin melihat sikut menyikut, persaingan tidak sehat di antara para pekerja dalam gereja. Dan karena itu dia menjadi semacam gembala yang mengingatkan kembali para gembala akan penyimpangan-penyimpangan atau akan kegagalan-kegagalan yang mereka perlihatkan dalam tugas pewartaan. Nah, sekarang tentang pesan yang mau disampaikan penulis pasal 21. Berikut ini poin-poin yang saya mau tampilkan. Pertama, dalam kitab Yohanes ada 3 kali penampakan diri Yesus yang bangkit kepada murid-murid. Dari segi tempat, 2 penampakan pertama berlangsung di Yerusalem. Penampakan ketiga berlangsung di Galilea. Nah, karena pasal 1-20 ditulis oleh Yohanes Rasul, sudah pasti dia memberi perhatian pada penampakan Yesus di Yerusalem, kota kudus. Penampakan berlangsung saat murid-murid berkumpul untuk berdoa dan saling menguatkan. Memang para rasul atau pejabat gereja suka berpendapat bahwa Yesus yang bangkit hanya hadir di ruang ibadah pada waktu berdoa dan menaikkan pujian. Penatua dari Efesus, penulis pasal 21, menunjukkan aspek yang berbeda. Menurut dia, Yesus yang bangkit juga datang ke Galilea. Yesus tidak hanya ditemui di kota kudus dan tempat ibadah. Yesus juga berkenan dijumpai orang-orang di luar gedung kebaktian, di tempat yang jauh dari altar atau mimbar. Dan bukan hanya sekedar saat berdoa, tapi juga saat bekerja. Penatua dari Efesus membuat keseimbangan cerita tentang penampakan diri Yesus yang bangkit. Yesus hadir di ruang ibadah, tetapi juga Yesus hadir di ruang kerja dan ruang karya. Penulis pasal 1-20 menunjukkan bahwa penampakan pertama dan kedua berlangsung pada saat murid-murid sedang berkumpul sebagai satu persekutuan di hari ibadah, hari pertama minggu itu.
Penampakan ketiga berlangsung di momen yang berbeda, bukan lagi di jam ibadah, tetapi di hari kerja, yaitu saat murid-murid melaksanakan tugas-tugas rutin sebagai pencari nafkah bagi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Nah, tekanan ini ya perlu untuk diperhatikan. Karena Kristus yang bangkit memiliki banyak cara, tidak seragam, untuk memperkenalkan kehadirannya dan penyertaannya kepada pengikut-pengikutnya. Dia bisa hadir di antara mereka saat 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Tetapi dia juga bisa hadir ketika orang-orang berserak, masing-masing sibuk dengan urusan pekerjaan, berburu rezeki, seperti sebagai nelayan, petani, pedagang, politisi, hakim, jaksa, polisi, dokter, pemulung, tukang ojek, sopir, dan berbagai pekerjaan lain. Dari segi tempat, penampakan pertama dan kedua berlangsung di Yerusalem, sementara penampakan ketiga berlangsung di Galilea. Dari teologi tentang geografi, orang Israel meyakini bahwa Yerusalem adalah tempat kediaman Allah, kota kudus. Dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Begitu yang ditegaskan Mika, Nabi pasal 4 ayat 2, dan Yesaya Nabi pasal 2 ayat 3. Galilea menurut Yesaya 8 ayat 23 adalah negeri bangsa-bangsa kafir, kawasan yang hidup jauh dari negeri tidak bertuhan. Nah, yang mau ditekankan penatua dari Efesus melalui pasal apendiks ini adalah bahwa Kristus yang bangkit juga hadir di dunia yang oleh gereja dianggap sebagai kawasan sekuler, berdosa, hanya penuh dengan urusan cari roti dan intrik-intrik sosial yang tidak beradab. Dia ada di sana sebagai pribadi yang tidak dikenal, tetapi memperhatikan perbuatan dan tindak tanduk orang-orang dalam urusan-urusan mereka. Dia juga memberi arahan, pengajaran, petunjuk agar mereka berhasil dan memperoleh berkat dari pekerjaan-pekerjaan itu. Keberhasilan para pekerja di dunia yang dianggap jauh dari mimbar dan altar tidak lepas dari bimbingan yang diberikan Kristus. Sebagai awam, penatua dari Efesus merasa poin ini perlu ditampilkan. Itu sebabnya dia membuat catatan apendiks pasal 21. Kedua, seluruhnya ada 7 murid yang malam itu melakukan pekerjaan menangkap ikan. Jumlah mereka bukan lagi 12. Sekarang tinggal 7. Hendriksen menyebut 12 sebagai yang mewakili Israel, sementara 7 mewakili bangsa-bangsa atau masyarakat dunia. Matteo Henry mencatat bahwa undang-undang kerajaan Romawi menetapkan bahwa keabsahan sebuah perbuatan hukum barulah berwibawa kalau menghadirkan 7 orang saksi. Nah, 7 murid ini sekarang berada di teritori yang jauh dari Yerusalem, yang termasuk dalam kawasan yang dianggap kafir dan berdosa. Yang menarik dari pasal tambahan ini adalah tekanan pada keberadaan 7 orang murid saat mereka berada di Galilea, di tempat orang-orang berdosa, dan di negeri yang dianggap kafir. Penekanan ini bermaksud menegaskan betapa perlu para pewarta Kristus selalu menciptakan momen untuk bersama, bukan hanya saat menyelenggarakan ritual keagamaan, tapi juga dalam momen percakapan, bertukar pikiran, berdiskusi, dan berbagi cerita. Adalah berguna sekali kalau para pewarta Kristus memperkuat persaudaraan dan bela rasa mereka satu sama lain. Apalagi kalau mereka sedang melakukan pekerjaan pewartaan di luar teritori orang-orang percaya atau berada dalam kawasan yang penduduknya berbeda agama atau keyakinan. Di situ mereka mesti bersatu. Karena kesaksian mereka tentang Kristus akan diperkuat kalau mereka menunjukkan kekompakan dan juga kerjasama yang solid. Nah, kalau poin ini sekarang ditempatkan dalam budaya pertemanan masa kini,
yang biasa dilakukan oleh atau dibentuk oleh para pewarta Injil, pertemanan di media sosial atau dunia nyata, perlu diperhatikan apa saja pokok yang dipercakapkan dalam grup-grup itu. Grup-grup kita mengalami kemunduran kalau yang dipercakapkan di situ hanya soal mode pakaian, ya, menampilkan foto-foto waktu saat ada di restoran atau di mall-mall, atau justru menggosipkan atau mengembangkan semacam kritik atau menyindir dengan berbagai-bagai gambaran, maka kesaksian kita kepada masyarakat, apalagi kepada mereka yang berbeda agama, justru mengalami jatuh harga. Karena grup-grup pertemanan kita tidak diisi dengan semacam sikap untuk saling melengkapi, memberi dorongan, motivasi, dan menjaga komitmen, kesatuan, dan persekutuan. Dalam rombongan 7 orang tadi ada Thomas. Namanya ditempatkan setelah Simon Petrus. 2 orang murid yang bermasalah. Mereka selalu ada bersama-sama. Penempatan ini mengandung pesan, kesadaran baru dari Thomas dan Petrus untuk selalu berada di dalam persekutuan. Karena dengan cara itu mereka mendapat kekuatan dan dorongan, semangat dan motivasi dari teman-teman lain. Sehingga kesaksian mereka tidak mengalami dehidrasi. Poin ketiga, mereka pergi menangkap ikan. Mereka kembali kepada pekerjaan yang sudah mereka tinggalkan 3 tahun yang lalu karena mengikuti Yesus. Beberapa penafsir memahami ini sebagai kemunduran. Ini keputusan yang tidak boleh dilakukan. Kristus juga tidak berkenan. Itu sebabnya mereka tidak menangkap apapun sepanjang malam. Demikian pendapat orang-orang yang alergi terhadap pekerjaan sosial yang dilakukan oleh seorang pewarta Injil. Tapi ada juga penafsir yang menolak pandangan negatif tadi. Ketujuh murid itu kembali ke laut bukan sebagai bentuk ketidaksetiaan pada panggilan, tetapi sebagai bentuk mengisi waktu kosong dengan kegiatan-kegiatan positif. Mereka datang ke Galilea kan sebagai permintaan, sebagai realisasi dari perintah Yesus untuk menunggu mereka di Galilea. Jadi sambil menunggu pertemuan kembali dengan Yesus, mereka melakukan aktivitas, mengusir kekosongan, ketimbang menjadi beban bagi orang lain atau bermalas-malasan mencari kesibukan. Ini satu nilai positif yang perlu dikembangkan di lingkungan orang-orang percaya, yakni mengisi waktu kosong dengan bentuk-bentuk rekreasi atau bentuk-bentuk kerja yang memperkuat persaudaraan, persekutuan, sekaligus berbagi sukacita. Atau juga ruang untuk menyalurkan energi negatif agar tidak menjadi racun bagi diri sendiri dan sesama. Mengisi waktu kosong di antara kesibukan tugas-tugas rutin dengan kegiatan-kegiatan positif sesuai hobi atau bakat tidak selamanya sebuah kelalaian. Yang menjadi masalah adalah apabila kegiatan selingan itu menjadi penghalang atau alasan untuk melalaikan tugas pokok. Nah, pasal 21 ditambahkan oleh penatua dari Efesus sebagai lampu kuning kepada para pewarta Kristus. Memang motivasi 7 murid kembali ke Tiberias melaut bukan pertama-tama untuk menghindar dari tugas sebagai rasul. Tetapi toh perlu terus dibunyikan sirene atau alarm agar tidak terbuai atau menyimpang terlalu jauh. Keempat, sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Malam adalah waktu terbaik bagi para nelayan untuk menangkap ikan. Tetapi kali ini 7 murid Yesus yang adalah nelayan-nelayan tangguh tidak menangkap apa-apa. Ini realita yang banyak dijumpai oleh orang-orang percaya di dunia kerja, juga oleh para pewarta Kristus. Pekerja yang terampil, berbakat, memiliki potensi, banyak mengalami frustrasi karena usaha mereka jauh dari sukses. Bahkan keberuntungan dalam ukuran kecil pun
tidak mereka peroleh. Simon dan 6 teman lainnya adalah nelayan-nelayan berpengalaman, tetapi kepakaran mereka tidak berjalan sejajar dengan keberhasilan dan kesuksesan. Tentu ada rupa-rupa alasan. Teks ini tidak menyebut alasan-alasan itu secara detail. Bisa saja terjadi kekecewaan disebabkan oleh absennya orang dalam. Karena sistem rekrutmen kerja yang dinodai oleh praktek nepotisme yang memang menjadi budaya orang Indonesia. Termasuk juga kadang-kadang banyak hal budaya dalam gereja atau dalam unit-unit kerja yang berlabel Kristen. Ayah menggunakan wewenang atau otoritas untuk menempatkan anaknya di lowongan pekerjaan dalam institusi yang dipimpinnya. Atau anak mendesak ayah untuk merusak sistem rekrutmen demi keuntungan dirinya. Model-model ini merupakan dosa yang menodai budaya rekrutmen angkatan kerja, sekaligus meracuni sukacita dan kegembiraan orang-orang yang bekerja. Penatua dari Efesus merasa perlu memasukkan pasal tambahan untuk menggambarkan realitas empiris yang banyak dialami dalam pekerjaan pewartaan. Kesaksian akan Kristus yang bangkit dalam immoral society selalu diwarnai kegagalan dan frustrasi. Tetapi kondisi ini tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Kegagalan dan frustrasi hendaknya menjadi momen evaluasi dan retrospeksi, yaitu dengan mencari di mana Yesus berada dan mendengar arahan dan bimbingannya. Kelima, menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai. Di pasal 1-20, Yesus melakukan pertemuan dengan murid-murid. Ada yang di malam hari dengan Nikodemus. Ada yang di jam 12 siang dengan perempuan Samaria. Itu ditulis oleh para rasul. Yaitu pekerjaan pewartaan Injil itu berlangsung dalam satu jadwal waktu. Biasanya pendeta-pendeta yang menjadwalkan waktu untuk pastoral, waktu untuk ibadat rumah tangga, lalu selebihnya tidak boleh dia diganggu. Kali ini Yesus hadir di pagi hari, menjelang pagi. Ini masalah timing. Penatua dari Efesus menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Yesus tidak terikat pada jadwal-jadwal yang diatur manusia. Jadwal-jadwal itu memang perlu, tetapi perlu fleksibel juga. Yaitu kalau timingnya memang benar-benar membutuhkan kehadiran seorang pewarta. Yesus berdiri di pantai ketika hari menjelang pagi. Nelayan-nelayan yang melaut sepanjang malam pasti akrab dengan panorama ini. Saat mereka mulai merapat ke pantai, tampak dari kejauhan orang-orang bersiaga menunggu hasil tangkapan. Ada juga yang hendak membeli untuk keluarga diolah, untuk diolah bagi keluarga menjadi sarapan pagi. Yesus juga berdiri di pantai untuk melihat hasil yang diperoleh 7 sahabat. Dia ada di sana lebih dari sekedar sahabat yang menanti hasil kerja. Dia juga menjadi direktur yang memberi komando, sebagai konselor memberi penawar bagi hati yang sedang kecewa. Yesus menjalani peran mentorship bagi mereka yang bekerja tanpa hasil, sekaligus kecewa akibat disfungsi kepakaran. William Barke melukiskan mentorship Yesus dalam cerita sebagai berikut. Sering terjadi di Galilea, di danau, 2 orang bekerja bersama dalam menangkap ikan. Seorang masuk ke laut melemparkan jalannya, sementara temannya tetap di pantai untuk memberitahu kemana, di arah mana dari perahu pukat harus dilemparkan. Karena orang yang di pantai dapat melihat kelompok ikan yang ada dalam air, sedangkan orang yang di dalam air tidak dapat melihatnya. Nah, di waktu murid-murid bekerja menangkap ikan, Yesus hadir. Ia memberi komando, menunjukkan arah, dan mengisyaratkan timing. Kita belajar dari situ. Catatan yang dibuat oleh penatua dari Efesus,
Keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh pengalaman dan kepakaran, tetapi juga dengan kerjasama dalam tim dan timing yang tepat. Peran mentorship dari Yesus yang dilakukan dalam timing yang tepat masih terus dilakoni sampai hari ini. Keenam, undangan Yesus untuk sarapan pagi bersama. Pasal 21 ayat 1 sampai 25 yang merupakan tambahan menunjukkan poin ini dan sangat penting untuk dapat perhatian, yaitu Paskah bukan sekedar sebuah berita atau kabar yang berbentuk verbalisme. Kebangkitan Yesus juga bersangkut paut dengan pelayanan konkret berupa akta makan bersama. Kitab Injil Lukas mencatat bahwa ketika penampakan diri kepada murid-murid, Yesus memecah-mecahkan roti alias makan bersama dengan para murid. Ini terjadi di Emmaus. Juga ketika murid-murid berkumpul di ruang tertutup. Dan sekali lagi dalam pasal 21, Yesus merayakan makan bersama murid-murid di Pasik Tiberias. Memang selama masa Prapaskah, Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja. Tetapi itu tidak berarti bahwa roti tidak penting. Di Tiberias, Yesus bukan hanya meminta lauk pauk dari murid-murid yang sedang melaut. Ia juga menyediakan roti dan ikan kepada mereka dan mengajak mereka ambil bagian dalam sarapan pagi yang dia sediakan. Tekanan pada perjamuan makan yang terjadi setiap kali Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-murid penting mendapat perhatian dalam tugas pewartaan gereja akan Kristus, supaya pewartaan kita tidak hanya verbalisme, berisi kata-kata kosong tanpa tindakan, keberpihakan, dan karya-karya nyata pemberdayaan ekonomi, agar orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan kita juga bisa memperoleh roti atau menghasilkan roti bagi kehidupan keluarga dan juga kehidupan masyarakat. Begitu catatan Yohanes 1, 21 ayat 14, 1 sampai 14. Terima kasih atas perhatian.